Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di saat pertarungan Bidadari Jalang dengan Naga Dipa berlangsung, terjadi percakapan jenaka antara Eyang Gila Tuak dengan Suto. Percakapan jenaka seperti apa? Yuk temukan jawabannya di video kali ini. Bibi Nawang itu ternyata benar-benar cantik ya, kek. Kakek berjubah kuning itu memeluk Suto dan menepuk-nepuk pundak anak itu. Masih kecil, sudah bisa menilai begitu. Bagaimana kalau kau sudah besar nanti ya? Tapi saya bicara sejujurnya, kek. Iya, aku tahu. Kau boleh memberi penilaian seperti itu, asal jangan berkhayal yang bukan-bukan. Kau masih terlalu muda untuk mengenal lebih dalam tentang perempuan. Suto menjadi semakin malu, matanya memandang ke bawah, menunduk takut. Takut ditertawakan dan diolok-olok. Beberapa saat kemudian Gila Tuak mengambil tongkatnya. Rupanya, tongkat itu bukan sekedar tongkat. Tongkat itu merupakan tabung yang terbagi dua, yaitu tutup dan tabungnya. Tongkat itu bisa dilepas bagian atasnya, dicabut ke atas, dan tampaklah rongga tabung tersebut. Kemudian dengan mendongak sedikit, Gila Tuak menenggak isi tabung yang berupa cairan berbau aneh buat Suto. Buak. Anak itu bertanya, "Apa yang kakek minum itu?" "Tuak," jawab si Gila Tuak. "Kau mau? Nih, cobalah beberapa teguk. Enak kok. Bisa bikin sehat di badan kalau tak terlalu banyak." Kemudian Suto meneguk Tuak dalam tabung tongkat itu. Hanya 2 teguk. Suto menelan Tuak itu. Ia segera menyeringai dan meringis-ringis sambil bilang, "Ih, rasanya kok seperti ini, kek. Getir dan kecut." Gila Tuak tertawa melihat wajah Suto menyeringai lucu setelah minum Tuak. Bahkan lidahnya dijulur-julurkan dan diusap-usap pakai telapak tangannya. Cuh. Suto meludah. "Kalau kau sudah terbiasa, maka Tuak ini menjadi minuman yang lezat dan segar. Aku selalu meneguknya dalam waktu-waktu tertentu." Kembali Suto meludah. "Kek, kepalaku jadi puyeng lagi, kek. Aku bisa jadi sinting nih." "Itu karena Tuak ini terlalu keras untuk bocah seusia kamu. Nanti kalau kau pulang ke rumahku, akan kuberi kau Tuak yang tidak keras, sehingga enak diminum untukmu." "Kek," kata Suto setelah beberapa saat, "kok apa yang kulihat terasa berputar, kek? Aku melihat Bibi Nawang kok jadi berputar ya, kek?" "Memang bibimu sedang bersalto di udara. Ia berputar. Jangan-jangan aku nanti mabuk, kek?" "Tidaklah, kau tidak sampai mabuk. Hanya sedikit puyeng. Memang belum sinting. Tapi anggap saja itu perkenalanmu dengan si Gila Tuak ini." Sambil Gila Tuak menepuk dadanya sendiri. "Oh, jadi kakek yang berjuluk Gila Tuak?" "Iya, karena aku kemana-mana membawa Tuak dalam tongkatku. Lalu, besok kalau aku jadi pendekar,
Aku harus membawa apa ya, Kek? Menurutmu, kau ingin membawa apa kalau sudah jadi pendekar? Membawa singkong bakar saja. Singkong bakar. Jangan singkong bakar. Nanti aku dapat julukan si singkong setan. Pantasnya julukanmu setan singkong saja. Gila Tuak tampak girang sekali mendapatkan bocah tanpa pusar itu. Ia mengajaknya bergurau terus. Sampai suatu saat, canda mereka terhenti karena pekikan bidadari jalang. Mata mereka kembali terpusat pada pertarungan di sana. Rupanya, bidadari jalang saat ini sedang keteter oleh serangan beruntun dari naga Dipa. Kekuatannya semakin berkurang, sehingga beberapa kali bidadari jalang kecolongan. Ia dapat terpukul dan tersentak ke sana sini. Bodoh sekali, gumam si Gila Tuak. Padahal ia punya ilmu sabta tinggal yang bisa mengecoh musuhnya, yang merubah diri menjadi 7 kembar. Mengapa tidak digunakan? Apakah sabta tinggal sudah ikut hilang digerogoti racun birahi? Suto merasa diajak bicara sehingga ia berkata, birahi itu apa toh, Kek? Belum waktunya kau mengetahui, jawab si Gila Tuak dengan mata tetap tertuju pada pertarungan. Suto bertanya lagi, kalau aku nanti bisa menjadi pendekar, apakah aku boleh mengetahui birahi, Kek? Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Mengapa tidak boleh banyak-banyak? Karena bisa menyesatkan jiwamu, bisa merapuhkan dirimu jika terlalu banyak birahi. Seperti bibimu itu, akhirnya jadi rapuh dan sesat. Loh, kalau begitu, Bibi Nawang itu orang sesat ya, Kek? Apakah Bibi Nawang itu termasuk orang jahat? Tanya Suto dengan rasa ingin tahu terhadap segala-galanya begitu besar. Ada yang mengatakan Bibi Nawang itu orang jahat karena ia ada di pihak golongan hitam. Tapi ada pula yang bilang dia itu orang baik, tergantung dari sudut mana kita memandang. Kenapa begitu? Karena orang jahat bisa saja berbuat baik dan orang baik bisa saja berbuat jahat. Karena di dalam jiwa kita bermukim 2 sifat manusia, yaitu baik dan jahat. Sewaktu-waktu salah satu pasti digunakan oleh diri kita, baik sadar maupun tak sadar. Suto diam termenung. Apakah dia merenungi kata-kata Gila Tuak? Entahlah. Yang jelas, matanya kembali memandang pertarungan yang bagai disaksikan oleh Sang Purnama di angkasa. Karena kemunculan Sang Purnama itulah, maka pantai itu menjadi terang dan setiap gerakan bisa dilihat dari tempat Suto dan si Gila Tuak duduk dengan santai. Gila Tuak mengibaskan tangannya. Hanya jari telunjuknya yang dikibaskan menyentil pelan. Pada saat itu, tubuh Naga Dipa tersentak mundur. Padahal ia punya kesempatan melumpuhkan bidadari jalang lewat belakang. Tubuh yang terpental mundur itu membentur batu karang yang tadi retak akibat dijadikan sasaran pukulan tenaga dalam mereka berdua. Keadaan seperti itu dimanfaatkan oleh bidadari jalang untuk mengibaskan rambutnya. Dan sekali ini, Naga Dipa terpelanting jatuh dalam jarak 5 langkah dari tempatnya. Diam-diam, Suto memperhatikan gerakan jari Gila Tuak yang mengibas dalam sentilan pelan tadi. Ia menaruh curiga, namun tidak tahu apa alasannya mencurigai jarinya Gila Tuak. Yang jelas, kakek berambut putih rata itu tetap memperhatikan ke arah pertarungan. Bahkan, sekarang Suto mendengar kakek itu mendenguskan napas 1 kali lewat hidungnya. Suto buru-buru memandang ke arah pertarungan. Kala itu, Naga Dipa tersentak ke belakang lagi dengan tubuh melengkung, kepala sedikit tertunduk. Dari mulutnya keluar darah segar. Bidadari jalang baru saja bangkit akibat pukulan jarak jauhnya Naga Dipa yang mengempaskan tubuhnya ke pasir pantai. Melihat hal itu, bidadari jalang merasa heran. Mengapa Naga Dipa memuntahkan darah? Keheranan itu disembunyikan. Bidadari jalang segera mengangkat tangannya ke atas, 2 kakinya tegap.
Dan sekarang satu kakinya diangkat dengan terlipat ke belakang. Tangan kanan yang terangkat lurus ke atas itu memercikan bunga api warna biru. Sepertinya ujung tangan itu berhasil menangkap petir di sela terangnya purnama. Kemudian tangan tersebut segera dikibaskan ke depan ke arah Nagadipa. Apakah Eyang Gila Tuak tengah membantu bidadari jarang secara diam-diam? Temukan kepastiannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.